Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan membahas ruang kolaborasi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bersama kelompok saya, yaitu Ibu Marlia Sri Utami dan Ibu Ine Nur Yulindiawanti, dan bersama saya Ismail Hamka MJ. Studi kasus SMP. Pak Dwi Dam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dwi Dam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dwi Dam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Seperti, apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Dan terakhir, jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Yang kedua, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dwi Dam meminta murid melakukan tulis berbagi dengan pasangan berbagi pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang secara menarik bagi mereka. Yang kedua, mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Yang ketiga, setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Yang keempat, setelah itu Pak Dwi Dam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dwi Dam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Yang kedua, setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Yang keempat, terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Yang keempat, Pak Dwi Dam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Yang kelima, Pak Dwi Dam memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan secara efektif, akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Yang keenam, Pak Dwi Dam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep muridnya. Perbedaan skenarionya adalah, yang pertama, skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario yang kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Yang ketiga, bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Yang ketujuh, membutuhkan mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misalnya sendirian, di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung,
atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan kelompok yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kesiapan belajar. Padudidam memberikan ruang diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Pertanyaan yang bertujuan untuk menggali pengetahuan awal murid. Yang kedua, profil belajar. Mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Murid saling berbagi atau berpindah tempat dalam kelompok auditori. Setiap kelompok berpindah tempat itu adalah kinestetik dan membaca masukan itu adalah visual. Minat belajar memberikan kesempatan kepada murid untuk menuliskan iklan yang menarik bagi mereka. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan Padudidam adalah sebagai berikut. Yang pertama, diferensiasi konten, meminta murid menuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik untuk mereka. Yang kedua, diferensi produk, membuat iklan yang beragam sesuai kemampuan murid, dilihat dari skenario 1, 2, dan 3. Dan terakhir, diferensiasi proses, menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pada pemenuhan kesiapan belajar murid, Padudidam melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan memberikan pertanyaan pemandu yang dapat mengetahui sampai di mana pemahaman murid tentang topik yang akan dipelajari. Padudidam juga melakukan asesmen for learning. Beliau melakukan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini terlihat saat murid berdiskusi kelompok kecil dan kelompok besar. Penugasan individu berupa pembuatan iklan. Asesmen for learning juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performa murid. Kemudian guru melakukan asesmen as learning dengan melakukan penilaian antar teman yang terlihat dari murid yang memberi masukan dan umpan balik dari tugas temannya. Kesimpulan dari kelompok kami adalah Padudidam telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan kebutuhan belajar murid-muridnya, membuat beberapa strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, dan melakukan berbagai penilaian. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.